Siapa yang tak kenal dengan Ustadz Yusuf Mansur? Ceramahnya santai, mudah dicerna, dan memberi motivasi jamaah untuk bersedekah. Lahir di Jakarta, 19 Desember 1976. Pria berusia 44 tahun ini adalah seorang pendakwah, penulis buku, dan juga pengusaha dari Betawi, sekaligus pimpinan dari Pondok Pesantren Darul Quran Ketapang, Cipondoh, Cikarang, Tangerang, dan pengajian wisata hati. Terlahir dengan nama Jam'an Nur Hatib Mansur, lahir dari keluarga Betawi berkecukupan, pasangan Abdurrahman Mimbar dan Humrifiyah. Yusuf Mansur kecil sangat dimanja orang tuanya. Cerdas dan berkemampuan dalam menangkap pelajaran di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Khairiyah Mansuriyah Tambora, Jakarta Barat. Sejak usia 9 tahun, Yusuf Mansur sering tampil di atas mimbar untuk berpidato pada acara Ihtifal Madrasah yang diselenggarakan setiap tahun menjelang Ramadan. Saat tamat MI, ia kemudian melanjutkan ke MTS, Madrasah Sanawiyah Khairiyah Mansuriyah, yaitu lembaga pendidikan yang dikelola keluarganya, Kiai Haji Ahmadi Muhammad. Saat itu, Yusuf Mansur adalah siswa paling muda dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Ia pun lulus dari MTS Khairiyah Mansuriyah tahun 1988-1989 sebagai siswa terbaik di usia 14 tahun. Lulus dari MTS, kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Grogol sebagai lulusan terbaik. Ustadz Yusuf Mansur pernah kuliah di Fakultas Hukum jurusan Syariah di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Hal ini tertuang dalam pengantar bukunya Luqmanul Hakim Mencari Tuhan yang Hilang yang diungkap oleh Profesor Dr. Haji Amin Suma, MA, MH. Namun berhenti tengah jalan karena lebih suka balapan motor. Yusuf Mansur juga menggagas berdirinya program pembibitan penghafal Al-Quran, PPPA, yang mencetak penghafal Quran melalui pendidikan gratis bagi para duafa yang ada di Pondok Pesantren Darul Quran Bulak Santri, alamat Jalan Ketapang Poncol, Ketapang, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Dana dari program ini diambil dari sedekah jamaah wisata hati. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali bersama saya Isakan dalam program Meet the VVIP, dan hari ini saya spesial sekali nih. Hari ini dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Masya Allah. Dan sekarang saya bisa langsung bersilaturahmi ke rumah Ustadz Mansur. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Sehat selalu Ustadz. Sehat, alhamdulillah. Nih, alhamdulillah nih kesempatan Hari Raya Idul Fitri ini saya bisa berkunjung ke rumahnya langsung. Iya bener. Apa kegiatannya Ustadz? Di bawah ponduren nih. Cuman udah nggak ada buahnya, udah Iya. lewat. Kegiatannya jadi lebih sedikit ya karena silaturahim semua virtual. Terus jalan-jalan juga kita mikir. Dan anak-anak udah pada nerima gitu. Ya udah kita jadi kayak nerusin ngaji lagi gitu. Terus tambah lebar dah badan gua makan mulu. Tapi kondisi dakwah bagaimana, Tat? Terus berjalan atau dakwah memang justru kondisi pandemi begini? Dakwah malah makin banyak. Saya bisa muter 3 negara satu hari. Iya bener. Pindah-pindah Pagi-pagi ya, Tat, ya? Zoom sama Amerika. Ya kan? Karena di sono malam kan. Nanti bisa geser Australia.
bisa geser ke Inggris, teman-teman di Eropa gitu. Tapi kalau kalau kita ngomongin masalah Idul Fitri nih Tet ya, kebiasaan apa mungkin yang ya mungkin sangat berbeda bagi Tet ya, kondisi Idul Fitri sebelum pandemi, Tetap ada saat ini bedanya sudah sih. pandemi begitu ya, apa Tetap yang ada bedanya misalnya kayak dari malam takbiran itu kelihatan bedanya, ya kan? Malam takbiran kan kita biasa kumpul-kumpul keluarga nyekar bareng apa segala. Sekarang kita nggak melakukan itu. Terus ya pas Lebaran juga orang berduyun-duyun gitu. Sekarang agak ngerem juga. Jadi ya memang pasti beda. Tapi siapa yang ikhlas, siapa yang redo dan dia nawaitunya ibadah, menyelamatkan dirinya, keluarganya dan orang banyak, mudah-mudahan itulah nilai lebih yang tidak didapat ketika tidak pandemi gitu. Artinya itu jadi ibadah kayak pakai masker gitu. Ya jadi ibadah. Tapi Ustadz masih melakukan aktivitas mungkin open house ataupun keliling-keliling ke rumah sanak Enggak. saudara atau bagaimana Enggak. dengan kondisi seperti ini enggak ya? Benar-benar memang virtual Ustadz ya? Virtual, tapi menyiasatinya kan kita kirimin makanan. Oh ya. Nah, dan tetap transfer bos. Kayaknya itu yang paling penting ya Ustadz ya? Iya, THR-nya gitu ya? Anak-anak yatim, Iya, iya, piatu, iya, jangan iya. sampai udah ketemu enggak, bagi enggak, jangan juga gitu. Kita kalau berbicara mengenai hari kemenangan saat sebenarnya adalah momen kemenangan kita saat kita sudah melakukan berpuasa selama 1 bulan begitu ya Ustadz ya. Iya. Apa mungkin yang bisa Ustadz sampaikan agar kita bisa istiqomah setelah melaksanakan Baik. ibadah di bulan suci Ramadan, walaupun setelah selesai kita Baik. masih bisa lanjutkan Ustadz. Silakan. Pertama ya pemirsa Jak TV ya, min alamatil qabul ini ya, di antara alamat diterimanya bulan suci Ramadan itu menjaga dan mengistiqomahkan di 11 bulan berikutnya. Ya barangkali bisa dimaklumi lah bila dosisnya berkurang gitu. Tapi yang tidak dimaklumi ini ketika hilang. Misalkan puasa sama sekali sepanjang tahun udah enggak. Padahal ada Senin Kemis misalnya. Ya kan? Terus Qiyamul Lail sama sekali enggak. Ya janganlah. Paling enggak malam Jumat gitu kan. Atau pas hari libur gitu. Yeah. Terus tadarus. Kalau kemarin geber-geberan, ya paling enggak sekarang selembar lah gitu. Jangan sampai dihabisin sama sekali gitu. Nah itu. Yang kedua, rayakan kemenangan itu dengan berbagi. Jadi yang paling megah dan paling mewah merayakan Idul Fitri itu ya dengan caring, sharing gitu loh, giving gitu. Perhatian, pedulian dan berbagi. Iya, betul. Itu. Biar semuanya masih tetap berjalan walaupun kondisi bulan Ramadan setelah selesai dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan Ustadz ya. Amin, dan mudah-mudahan tahun depan nih Ramadannya udah nggak ada Covid deh. Amin. Amin, Jadi insya tetap Allah. bisa melaksanakan itikaf dan sebagainya Iya, di masjid ya Ustadz insya ya. Allah. Tat, apa yang mungkin walaupun Ramadan sudah lewat nih Ustadz Iya. ya. Kita ini kan untuk membaca Al-Qur'an itu memang sangat dianjurkan ketika bulan suci Iya, Ramadan. iya. Tapi ini menurut Ustadz Tat, Iya. apa yang paling terpenting ketika saat bulan suci Ramadan? Kita kan kalau baca Al-Qur'an kan kita juga mengetahui makna dan artinya Iya, begitu iya. saja. Tapi dalam kondisi bulan suci Ramadan, apakah kita memang harus membaca artinya juga atau karena lebih biar dapat banyak pahala dibaca Al-Qur'annya saja, Tat? Itu dua pahala berbeda sih. Ketika kita membaca saja itu pahala memang pahala tilawah. Pahala memang dari membaca. Dan bukan satu bukan kebetulan bahwa kita tidak berbahasa ibu bahasa Arab. Tentu tidak atau malah mayoritas tidak mengerti. Tapi insya Allah pahala tilawah tetap dapat sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya. Setiap satu huruf mengandung 10 sampai 700 kebaikan bahkan lebih. Tapi ketika kita kemudian bisa meningkatkan bacanya itu baca ilmu, kita belajar apa sih artinya, apa sih tadabburnya, apa sih tafsirnya, gimana kemudian maknanya dan maksud dari ayat demi ayat, surat demi surat, maka masuklah kita kepada fadilah ilmu. Jadi tidak cuma baca tapi ada fadilah ilmu. Nah fadilah ilmu inilah yang meningkatkan derajat juga.
Kan sesuai dengan janji Allah sendiri kan, ada fadilah sendiri tuh nutut ilmu, belajar. Apalagi kan disebut oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Nah, kalau cuman baca kan nggak masuk ke ranah ini. Nah, kemudian ada janji Allah yang lain kan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kalau kamu percaya dan kamu itu mau menuntut ilmu, maka kamu akan naik derajat, naik kelas. Istilahnya gini lah, kalau secara dunianya tadinya cuman buruh, besok jadi owner. Tadinya maaf ya, cuman orang bawahan, besok jadi orang atasan. Tadinya ngontrak, sekarang punya rumah sendiri, beda kelas. Tadinya dosen biasa jadi dekan gitu. Tadinya dekan jadi rektor, kira-kira begitu.